Halo adik-adik, selamat datang di channel Natamatics. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Baiklah saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara menggunakan makro pada Microsoft PowerPoint. Nah, sebelumnya terlebih dahulu perlu diaktifkan dulu menu developer pada Microsoft PowerPoint. Jadi di sini belum bisa menggunakan makro karena belum terlihat. Jadi kita tampilkan dengan cara sebagai berikut. Cari di option, di file, kemudian option, kemudian customize ribbon. Kemudian di bagian bawah itu ada developer yang belum dicentang. Jadi dicentang ini, kemudian OK. Jadi akan muncul menu developer di sini. Nah, dasar dari penggunaan makro di sini adalah Visual Basic atau bahasa pemrograman. Jadi Anda harus memahami bahasa pemrograman baru bisa menggunakan makro ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai bahasa pemrograman. Nanti akan saya bahas yang kita perlukan dalam membuat kuis interaktif. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah Anda siapkan slide-slide yang berisi kuis sebagai berikut. Misalnya di pendahuluan berisi ucapan selamat datang, kemudian langsung dan ada tombol mulainya. Nah, kemudian langsung di slide kedua itu ada pertanyaannya. Ini misalnya pertanyaan yang pertama, kemudian ini pilihannya, kemudian lanjut. Ini semua menggunakan ini text box, ini juga text box sebenarnya. Jadi bebas bisa menggunakan text box atau word art biasa. Kemudian di slide ketiga ada soal yang kedua. Kemudian demikian seterusnya sampai misalnya saya membuat 5 soal, jadi sampai slide ke-6. Ini soal pertama, ini soal kedua, ini soal ketiga, ini soal keempat, dan ini soal kelima. Dan di slide terakhir disiapkan nilainya, untuk nilainya nanti. Nah, di slide pertama dan slide terakhir itu masih ada yang kosong-kosong seperti ini. Jadi disinilah nanti akan ditaruh beberapa yang berkaitan dengan Visual Basic nanti. Oke, kita kembali ke awal, ke halaman pertama. Jadi ini pembukaannya, selamat datang dalam kuis interaktif dengan tema apa, nanti silahkan disesuaikan. Kemudian ada petunjuk, silahkan tuliskan nama kamu pada kolom berikut. Nah, di sini kita menyediakan kolom yang bisa digunakan untuk mengisi nama oleh peserta didik. Jadi misalnya kita menggunakan dalam hal ini adalah menggunakan text box namanya. Jadi di menu developer kita pilih text box. Kemudian drag di sini. Jadi sesuaikan ukurannya. Kemudian silakan diatur posisinya biar sesuai. Nah, kemudian ini kita atur propertiesnya. Nah, yang pertama ada name. Name ini boleh dipakai nama apa aja. Nah, untuk mempermudah biasanya kita pakai txt. Txt itu artinya text box. Kemudian ini text box apa? Text box nama, berarti kita pakai nama txt nama kayak gitu. Nah, kemudian pengaturan yang lain itu sebenarnya boleh disesuaikan, silahkan dicoba-coba. Kemudian ini alignment, ini artinya rata. Alignment left itu rata kiri, kemudian ada rata tengah, ada rata kanan. Misalnya kita gunakan rata tengah. Kemudian di font, pengaturan font itu tekan titik 3 ini, kemudian bisa dipilih
font yang mau digunakan apa, kemudian ukuran fontnya berapa, kemudian ini juga bisa diatur sesuai kehendak. Nah, misalnya saya pakai ukuran font 36. Nah, itu untuk di slide pertama. Kemudian selanjutnya ke slide ke-7. Sedangkan slide ke-8 ini semuanya bawaan dari PowerPoint itu sendiri. Jadi tidak ada kaitannya dengan Visual Basic atau makro. Nah, kemudian di slide ke-7 itu kita menggunakan label. Ya, label. Apa perbedaan dari textbox dan label? Kalau textbox itu kita nanti bisa mengubah-ubah nilainya. Jadi di sini kita bisa mengisi tulisan di sini. Sedangkan kalau label itu kita tidak bisa mengubah-ubah. Jadi label itu digunakan untuk menyampaikan sesuatu berdasarkan nilai tertentu. Nah, jadi di sini kita gunakan label, nama juga selamat. Nah, di sini yang akan diisi adalah nama siswanya. Kemudian buat lagi satu, taruh di sini untuk membuat nilainya, tempat menaruh nilainya. Oke, silakan diatur posisinya biar rapi. Nah, kemudian kembali lagi kita atur propertiesnya. Kemudian ini kita beri nama LBL. Jadi LBL itu menyatakan label, kemudian label nama. Nah, sama seperti tadi, yang penting itu adalah rataannya itu mau pakai rata kiri, rata kanan, atau rata tengah. Jadi biarkan saja rata kiri. Kemudian fontnya silahkan diatur, ini mau dipakai font apa, kemudian ukuran berapa. Saya pakai ukuran 48. Oke. Nah, ini bisa diperlebar lagi. Oke, jadi kelihatan seperti itu. Nah, kemudian ini sebenarnya bisa di backstyle. Backstyle ini bisa, ini tidak transparan, bisa juga transparan. Yang ini transparan. Nah, kemudian captionnya itu kita hapus saja. Jadi nanti captionnya itu diatur dengan rumus atau sintak atau script. Oke, ya. Jadi sementara di sini kosong, disiapkan tempatnya saja. Jadi kita beri nama label nama, LBL nama. Nah, kemudian ini juga sama. Ini kita beri nama LBL nilai. Kita akan menyatakan nilai. Kemudian ratanya kita pakai rata tengah. Kemudian fontnya kita pakai ukuran 48 juga. Kemudian backstyle-nya ditransparankan. Dan terakhir captionnya dihapus. Oke. Baru enter. Oke. Jadi sudah siap. Nah, selanjutnya baru ditekan Visual Basic ini. Oke, Visual Basic. Nah, Visual Basic di sini sudah saya siapkan sintaknya. Nah, dim nama string ini mengatur variabel nama. Ini variabelnya boleh bebas. Jadi variabel nama ini sebagai string. String itu artinya dalam bentuk kalimat atau kata. Kemudian dim nilai as integer itu artinya mengatur nilai itu dalam bentuk bilangan bulat. Integer itu adalah bilangan bulat. Jadi nilainya diatur dalam bentuk bilangan bulat. Nah, kemudian ini ada sub mulai, sub benar, ada sub salah. Nah, sub mulai itu artinya nanti kita akan gunakan untuk memulai. Jadi ini makro untuk memulai, ini makro untuk jawaban benar, ini makro untuk jawaban salah. Oke. Nah, di sub mulai itu kita tulis nama. Nama ini adalah variabel tadi, variabel namanya.
sama dengan slide1.txt nama.text. Nah, ini artinya akan menyalin tulisan yang diketik di sini. Jadi tadi kita memberi nama ini adalah txt nama. Nah, kemudian di modulnya itu diambil. Jadi slide 1 ini disesuaikan dengan posisi slide-nya. Di slide 1.txt nama.text. Jadi nanti apa yang kita tulis di kotak itu akan di copy ke variabel nama. Kemudian nilai default nilainya itu sama dengan 0. Jadi di awal sebelum menjawab nilainya itu adalah 0. Kemudian active presentation .slideshowWindow.view.next ini artinya ketika tombol mulai itu diklik, maka dia akan berpindah ke slide berikutnya. Jadi next ini artinya ke slide berikutnya. Nah, kemudian untuk makro berikutnya, yang kedua, makro yang benar. Nah, ini ada konfirmasi sama dengan MSG box. Nah, ini MSG box ini adalah kotak pesan. Nah, di dalam kotak pesan itu akan ada tulisan apakah kamu yakin dengan pilihan jawabanmu. Itu untuk meyakinkan siswa sudah yakin atau belum terhadap jawabannya. Kemudian ada nanti pilihan tombol VB yes no, itu artinya nanti ada pilihan tombol yes, ada pilihan tombol no. Nah, kemudian ini judul kotak pesannya tersebut. Nah, kemudian apabila siswa memilih yes karena itu adalah jawaban benar, maka nilainya akan bertambah 20. Nah, ini tergantung pertambahan nilainya. Jadi satu soal itu berapa nilainya? Karena kita membuat 5 soal, maka satu soal nilainya 20. Biar totalnya dapat 100. Maka di sini ditambah 20. Tapi kalau kita misalnya membuat soal 10, maka setiap soal nilainya 10. Maka di sini ditambah 10. Kemudian setelah itu slide 7.lbl nama. Nah, ini lbl nama itu yang tadi. Jadi yang ini di slide ke-7 ini lbl nama ini sama dengan nama. Jadi sama dengan nama. Nama itu maksudnya nama yang diambil tadi di slide pertama. Kemudian LBL nilainya sama dengan nilai yang diperoleh. Jadi nilai akhir. Kemudian active presentation .slideshowWindow.view.next itu sama seperti tadi untuk berpindah ke slide berikut. Nah, demikian juga untuk yang makro yang salah. Sebenarnya antara makro yang benar dan salah itu isinya sama, perbedaannya hanya yang ini. Kalau yang benar nilainya bertambah 20, kalau yang salah itu nilainya tetap. Sehingga tidak diisi itu sisa yang ini. Jadi di sana perbedaannya. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana cara mencari modul ini? Modul ini dapat dicari kalau misalnya defaultnya dia belum isi, di sini tinggal ditambahkan insert modul. Nah, insert modul baru di copy atau diketik tulisan ini semuanya ke modul tersebut. Oke. Nah, selanjutnya setelah ini selesai, baru kita menginsert makro-makro ini ke tombol-tombol yang sudah disediakan. Oke, selanjutnya kita ke tombol mulai terlebih dahulu. Nah, jadi tombol mulai ini kita beri insert action. Nah, di action ini kita pilih run makro. Run makro, pilih mulai. Jadi ada 3 pilihan, ada benar, ada mulai, ada salah, sesuai yang kita buat pada sintak tadi. Jadi kita pakai mulai.
kemudian oke. Nah, kemudian untuk yang di sini, di antara pilihan ini mana jawaban yang benar? Jawaban yang benar diberikan makro benar, sedangkan jawaban yang salah diberikan makro salah. Nah, misalnya di sini adalah jawabannya adalah C. Maka yang C itu kita beri makro benar. Sedangkan yang lainnya kita beri makro salah. Nah, demikian selanjutnya. Untuk soal kedua juga sama. Persatuan Indonesia adalah bunyi Pancasila sila ke-3. Jadi ini kita beri makro benar. Sedangkan yang lainnya kita beri makro salah. Nah, itu artinya ketika jawaban benar diklik, maka nilainya akan bertambah 20. Sedangkan ketika makro yang salah diklik, itu nilainya akan tetap, tidak ada pertambahan. Nah, lakukan demikian seterusnya. Segitiga yang memiliki dua sisi yang sama panjang adalah segitiga sama kaki. Jadi ini diberikan makro benar, yang lainnya makro salah. Untuk soal keempat, hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Jadi herbivora benar, yang lainnya salah. Nah, yang terakhir, planet yang memiliki cincin. Jadi yang memiliki cincin Saturnus itu benar, yang lainnya salah. Oke, jadi sudah selesai. Baru kemudian kita coba. Nah, kemudian sebelumnya kita simpan dulu. Ini disimpan. Nah, penyimpanannya itu diperhatikan. Penyimpanannya itu yang dipilih adalah ketika kita menggunakan makro, penyimpanannya itu harus dalam bentuk PowerPoint Macro Enable Presentation. Jadi biasanya PowerPoint biasa itu adalah PowerPoint Presentation atau PowerPoint 97 sampai 2003 Presentation. Tapi dalam hal ini karena kita menggunakan makro, harus ada yang Macro Enable. Jadi dalam bentuk ini baru disimpan. Oke. Kemudian settingan berikutnya, biasanya kalau kita membuka file PowerPoint yang ada makronya, biasanya di sini bagian atas isi tulisan berwarna kuning. Nah, biasanya kita klik enable content. Tapi kalau misalnya tidak ada settingan enable content, kita bisa mengatur di sini di developer, kemudian macro security, kemudian pilih ini enable all macros. Kemudian trust access to the VBA project object model. Kemudian klik OK. Nah, biasanya tidak langsung mau, perlu dikeluarkan dulu aplikasinya, baru dibuka kembali. Nah, kemudian setelah itu baru bisa dicek. Kita cek, let's show. Nah, silakan tuliskan nama kamu. Jadi di sini diketik, misalnya. Oke, kemudian mulai.
baru jawab soalnya. Oke, misalnya ini saya jawabannya benar. Nah, inilah yang disebut dengan kotak pesan tadi. Apakah kamu yakin dengan pilihan jawabanmu? Itu ada dua pilihan, tombol yes dan tombol no. Jadi kalau no, kita akan kembali ke halaman ini lagi, tapi kalau yes, kita akan melanjutkan ke berikutnya. Jadi saya sudah yakin, pilih yes. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ini pertanyaan ketiga yang ini, pertanyaan keempat yang ini. Nah, misalnya pertanyaan kelima saya salah, karena saya pilih Merkurius. Jadi jawabannya itu, nilainya harusnya 80. Kita cek, apakah Anda sudah yakin? Ya, yakin. Nah, selamat. Ini muncul nama yang tadi kita tulis, kemudian ini nilai yang kita peroleh. Karena satu soal di soal nomor terakhir itu salah. Itu oke, jadi demikian cara menggunakan makro pada Microsoft PowerPoint. Semoga bermanfaat. Terima kasih.